Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Perkenalkan, namaku Safikri. Nama Oke, lengkapnya Ahmad dipanggil. Safikri. Aku sekarang studi di Filsafat UGM, program studi S1 Ilmu Filsafat UGM. Jadi udah 2 tahun dan ini mau memasuki semester kelima gitu. Oke. Dipanggil Kak Safikri ya. Iya, Angkatan panggil 2008 Safikri. ya, Kak? Iya, aku angkatan 2018. Oke, jadi selama corona ini, selama pandemi ini kuliahnya online, Kak. Gimana tuh, Kak? Iya, jadi kan kalau di UGM tuh mulai kuliah di bulan Februari. Pertengahan Hmm, Februari sih. Terus kita kemarin sempat empat atau ya kayaknya kalau nggak salah 4 pertemuan gitu. Terus pertengahan Maret udah mulai work from home kan, WFH. Terus kita mulai studi di rumah, terus online dan beberapa ada yang online dan ada yang cuma ngasih tugas aja gitu. oke. Tapi Jadi, seru sih. tapi nggak kalah seru ya, tapi memang pasti Iya, beda banget kan di kampus. heeh. Oke, nih Kak pengen tahu nih mungkin beberapa khususnya gini ya teman-teman yang SMA atau yang baru lulus gitu masih bingung sebenarnya filsafat itu apa sih Kak? Oh, jadi aku tadi sempat coret-coret juga sih buat poin-poin biar nggak lupa. Jadi filsafat itu sebenarnya program studi yang sangat luas kajiannya dari manusia, terus alam dan Tuhan. Jadi kita mempelajari tiga itu dari sisi hakikatnya. Jadi Hmm. kalau misalkan dari manusia, kita melihat kayak misalkan budaya, religi, terus antropologi, terus kayak teknologi, kesehatan, itu kita bahas juga di filsafat. Ekonomi, sosial, politik itu pasti. Jadi Hmm. kayak sebenarnya filsafat juga kan ibu dari semua ilmu dan itu basic dari studi apapun itu pasti ada filsafatnya. Itu yang kita pelajari. Jadi program studi kalau kalian belajar di filsafat itu berat bisa dibilang kayak belajar semuanya juga. Tapi Oke, lebih ke jadi hakikatnya ya. berarti kajian ilmunya tuh emang luas banget ya kak ya? Iya, jadi kalau misalkan teman-teman nih ada yang sebenarnya masih bingung kepo mau sebenarnya passionku apa sih, terus aku cocoknya jujur di jurusan apa gitu, terus bisa banget pilih filsafat karena nanti kalian kayak belajar secara general dan nanti kalian bakal ada konsentrasinya. Terus kalau misalkan kalian udah ketemu minatnya, bahkan saya kan ada minat di bidang arsitektur kayak gitu. Aku bisa Hmm. mempelajari filsafat teknologi, terus nanti membahas kajian di bangunan-bangunan secara filsafatnya gimana gitu. Oke, berarti luas banget nih kak. Nah di Heeh, samping itu ada nggak sih kak kayak apa ya stereotype gitu tentang yang salah itu utamanya tentang jurusan ini? Boleh kak banyak dijelasin banget. sekali Iya, ya? banyak banget. Dan sebenarnya aku sendiri pertama milih kan, terus pas ujian, aku kan lewat jalur ujian mandiri dan di situ tuh banyak banget teman-teman yang kepo. Emang nggak takut ateis, boy? Yang pertama tuh ateis pasti. Terus yang kedua apa ya tadi aku tulis, masa depan susah karena emang prospek filsafat ya kalau bisa dibilang ya profesinya filosofer gitu kan, Hmm. jadi filosof-filosof, tapi memang kenyataannya di Indonesia sendiri tuh nggak ada filosof. Kalaupun mau jadi filosof paling di Indonesia tuh disebutnya budayawan gitu. Jadi bakal dibilang masa depan susah itu ya itu terserah ke orang lain. Tapi kalau misalkan ada yang masuk jurusan filsafat otomatis mereka punya passion dan tujuannya masing-masing gitu. Itu stigmanya dua yang benar-benar lekat banget di filsafat gitu. Oke. Nah sebelumnya pengen tahu dulu nih kak apa sih yang jadi alasan kakak milih filsafat gitu? Oh iya, jadi kan uh, pas aku SMA itu kan jurusannya IPA, sebenarnya aku pengen ke arsitektur gitu, dan tapi sayangnya ya nggak lolos gitu di SNMPTN dan SBMPTN. Terus aku di UGM ini aku nyoba filsafat di pilihan satu karena Hmm? banyak banget faktornya. Yang pertama dari SMP. Aku pas SMP tuh kayak pernah diajarin semacam meditasi, terus aku belajar hal-hal yang nggak biasa kita pelajari pada umumnya. Terus Hmm?
Dan aku suka di situ, terus aku kepo, terus lanjut ke SMA, terus di SMA aku kadang juga nonton film-film yang tentang filsafat gitu, terus eh, mata kuliah aku lihat-lihat juga di UGM dan websitenya filsafat tuh mata kuliahnya unik-unik banget, dari Oke. bahkan yang nggak pernah aku dengar pun itu kayak aku benar-benar kepo dan aku tahu bakal seneng studi di sini karena aku orangnya yang gampang bosan gitu. Terus karena itu di filsafat tuh banyak banget mata kuliah yang luas gitu, nggak cuman belajar sosial aja tapi secara general dapat. Terus apa ya, filsafat tuh terkesan susah kan, aku nggak tahu kenapa Hmm, kayak tertarik banget dengan hal-hal yang menyusahkan diri gitu. menantang. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Oke. Nah, boleh kasih bocoran nggak, Kak? Mata kuliahnya tuh apa aja sih sebenarnya? Untuk basic banget dasar di filsafat tuh sebenarnya ada 3. Itu Hmm. aksiologi. Aksiologi itu filsafat nilai, gimana kita bisa menilai suatu hal atau fenomena yang kita lihat dengan persepsi kita. Terus ada Hmm. epistemologi, bagaimana kita mengelola sebuah ilmu pengetahuan bisa bisa menjadi hal yang objektif dan pokoknya kayak memanusiakan manusia gitu. Terus yang ketiga ada metafisika. Metafisika ini mempelajari hal-hal yang setelah fisik, maksudnya bisa dibilang yang uh, kayak roh atau ketuhanan kayak gitu bisa dipelajari lewat metafisika. Nah, terus selain 3 dasar itu, di filsafat Hmm. tuh harus studi logika. Jadi kita Hmm. logika itu ada 2 semester, logika 1 dan logika 2. Itu Hmm. benar-benar basic gimana kita bisa, gimana kayak kalau misalkan di sekolah tuh bisa dibilang kayak matematikanya gitu, biar Oke. ngatur pola pikir kita lebih benar dan teratur gitu. Karena nanti kan di filsafat tuh kebanyakan kayak nulis terus cerita-cerita gitu, baca-baca juga, jadi biasanya tingkat kesulitan itu bakal teratasi kalau kita udah menguasai logika gitu sih. Yang paling berkesan nih, Kak, selama 4 semester ya, mata Nah, kuliah apa? Dan kenapa? Gitu? sebenarnya banyak banget ya yang berkesan, baik yang secara grade-nya bakal aku suka Hmm? banget dan bangga belajar itu ataupun yang aku nyesal belajar itu. Tapi Oke. secara umum karena aku ngelihat dari kenapa aku pengen masuk jurusan filsafat tuh aku nemu hal-hal yang akhirnya aku ungkap juga pertanyaanku selama aku sekolah gitu. Itu ada Hmm. apa namanya pengantar filsafat, terus Hmm. ada filsafat timur. Filsafat timur tuh biasanya kayak mempelajari yang agama-agama kayak gitu, agama dan hal-hal yang metafisika kayak gitu. Terus di filsafat pendidikan aku pernah jadi asisten dosen, itu bikin aku semangat banget buat belajar di kelas itu. Terus apalagi ya, studi agama, pengantar studi agama itu bikin aku kepo dengan agama-agama lain dan aku mulai berani untuk mendapatkan pengetahuan itu sendiri secara langsung dan pengalaman aku. Jadi aku nggak sekedar katanya orang, katanya siapa gitu, tapi aku memasuki tempat ibadah misalnya kayak gitu. Jadi itu jadi satu pengalaman yang baru kali ya. Ya, dan bahkan pas SMA, SMP kayak gitu tuh nggak kepikiran dan nggak berani gitu, Kak. Kayak Oke. bener-bener takut buat melakukan, misalkan bahkan masuk ke gerbang gereja, pas pertama aku masuk ke gerbang gereja, karena aku kepo kan, sebenarnya agama ini tuh gimana sih ritualnya kayak gitu. Aku tuh gemeter gitu loh, bener-bener ada karena aku bukan Kristen sebenarnya gitu. Oke, berarti banyak banget nih pengalaman baru yang dikasih gitu ya sambil perkuliahan di filsafat UGM ini. Nah, selain tugas yang tadi nih Kak, ada tugas-tugas lain nggak sih Kak? Biasanya tugasnya tuh berbentuk apa dan seperti apa? Jadi tuh filsafat kebanyakan ya tugasnya tuh berbentuknya kayak essay, terus paper. Kadang juga beberapa dosen ada yang maksain kita suruh kreatif kayak bikin film contohnya. Terus Oke. apa namanya presentasi juga itu pasti sih di filsafat, lebih sering kayak mengolah gagasan soalnya gitu. Hmm.
diajarkan menulis juga gitu ya, menulis dan Iya, menganalisa. di semester 2 kita udah diajarin teknik penulisan naskah ilmiah. Nah, dari situ kita bisa berani, dan metode penelitian sosial humaniora. Oke. Nah, tugas yang paling berkesan nih, apa yang tadi kakak ya diceritain? Tugas paling berkesan. Sebenarnya kalau kuliah di filsafatnya sendiri, tugas yang secara akademis semuanya berkesan ya, soalnya, oh enggak ya, terakhir ini, ya yang terakhir tuh ada filsafat komunikasi. Jadi aku mengulas kasus yang anak, berapa ya, anak remaja 15 tahun ABG, dia tuh eh, ter, yang membunuh tetangganya itu loh, yang bunuh anak kecil di Ya. Jakarta Pusat. Nah, aku analisis itu pakai metode fenomenologinya Heidegger. Itu tuh menurutku seru banget karena Heidegger itu kan fenomenologinya apa yang kita lihat secara mata, terus dianalisis juga dengan uh, aksiologi filsafat nilai kayak gitu. Itu yang menurutku berkesan karena pengerjaannya aku benar-benar deadlineer saat itu juga, dan itu satu-satunya tugas di semester 4 kemarin itu buat penilaian UAS. Itu sih. Hmm. Tapi aku puas Oke. dengan belajarku dan hasil kerja kerasku. Oke, berarti benar-benar belajar untuk menganalisa gitu ya suatu kasus Iya, juga satu fenomena. bener. Oke. Itu seru banget. Soalnya apalagi kalau aku dari IPA ya dulu SMA. Nggak ada tugas yang kayak gitu. Terus ini akhirnya gitu. Oke, nah kalau di filsafat UGM nih Kak, ada konsentrasi nggak sih Kak? Atau Oh, kalau kelompok di keahlian gitu? jadi kan kalau di filsafat kan bedanya filsafat UGM sama, jadi kan filsafat tuh di perguruan tinggi negeri yang non Hmm? agama ya, kayak selain PTKIN, PTN maksudku, itu cuma UI dan Hmm? UGM. Tapi kalau misalkan di UI, dia tuh langsung ke program studi, dan itu di bawah Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Kalau di UGM itu udah Fakultas Filsafat sendiri. Yang Oh, membedakan adalah kalau misalkan di UI, mereka langsung konsentrasi ke filsafat barat. Jadi nggak ada kayak Pancasilaan atau filsafat timur. Sedangkan kalau di filsafat UGM tuh keunikannya ada kajian filsafat khususnya, terus juga mempelajari filsafat timur. Kalau konsentrasinya sendiri itu ada ilmu dan pengetahuan teknologi, terus ada etika terapan, religi budaya, dan sosial dan politik. Ada 4, dan yang paling rame ini sosial politik sih. Mungkin karena sosial banget kali ya. Terus ada juga etika etika terapan itu, uh, kita tuh benar-benar mempelajari apa yang boleh dan yang enggak itu dianalisis. Aku pernah dengar cerita dari Kaping, dia tuh menganalisis gimana sih kita menyikapi hewan, uh, makhluk yang ada di dunia, kayak etikanya kita apalagi kemarin kita habis ini kan Idul Adha, jadi gimana kita memperlakukan hewan yang baik itu gimana, itu seru banget. Dan kita mempelajari juga hak-hak hewan itu seperti apa gitu. Itu di etika terapan. Etika terapan juga kayak belajar etika medis, bioetika gitu. Kalau misalkan ada yang calon dokter tapi ternyata masuknya filsafat, itu bisa banget ambil etika biomedik. Terus selanjutnya ada oh, religi dan budaya. Religi dan budaya ini benar-benar belajar religi, keagamaan. Sebenarnya bukan agama juga sih, tapi lebih ke religi. Nanti baik itu masuknya ke agama atau bukan agama itu dipelajari. Terus juga ada ilmu dan teknologi. Biasanya ilmu dan teknologi ini paling sedikit peminatnya karena emang bener-bener filsafat banget dan susah sih gitu, kata-kata. Tapi untuk peminatan sendiri aku baru milih besok gitu. jadi pemilihannya di semester 5 ya? Ya, bisa Selama mulai semester 5. uh, uh, selama 4 semester ini berarti belajar dasar-dasarnya dulu, semuanya dulu sebelum ke pemilihan konsentrasi itu ya? Ya, jadi kalau misalkan dipaketin, sebenarnya kita tuh cuman setiap semesternya 18 sampai 20 SKS aja. Tapi karena aku nambah juga, aku fullin setiap semesternya, jadi aku bisa ambil konsentrasi di semester 5, tapi ada konsentrasi yang belum bisa.
Maaf Kak, macet. Iya, macet. Oke, oke. Udah. Oke, bentar. Oke. Sip. Itu ya gambaran tentang konsentrasi filsafat di UGM. Nah, kan Mm-mm. udah kuliah 4 semester nih, boleh ngasih tips nggak buat teman-teman? Harus kayak gimana sih biar bisa survive gitu di jurusan ini nanti? Jadi kalau misalkan buat teman-teman misal udah masuk nih di filsafat, jadi kan di tahun pertama semester satu utamanya ya, itu kalau di UGM tuh cuman 18 SKS. Dan itu sebenarnya slow banget. Aku bahkan pas itu gabut ya. Tapi sayangnya nggak aku manfaatin buat baca buku. Ternyata 18 SKS itu seharusnya digunakan untuk baca-baca buku baik buat basic filsafatnya ataupun filsafat yang kedepannya bakal diambil gitu. Karena dengan bacalah kita tahu, karena filsafat tuh susah buat apa ya, kayak belajar filsafat lewat web itu mungkin bisa, tapi itu pasti ada campur tangan dari pemikiran orang lain gitu. Jadi kita harus baca yang aslinya sebenarnya. Itu yang sebenarnya aku sesali dari semester satu karena kurang baca. Terus juga perbanyak nulis dan ya baca buku juga, terus habis itu ungkapin gagasan kalian, pemikiran kalian lewat tulisan. Karena dengan menulis itu benar-benar kayak ngasah kita buat lebih mendalami studi filsafatnya, terus juga kayak melatih buat penelitian dan skripsi sih, gitu. Terus juga Oke. kembangin hobi juga, kayak misal minat bakat kalian ada, itu pasti ada kaitannya dengan filsafat. Pasti itu. Harus kalian temukan, jangan sampai menyesal, gitu. Bisa jadi apa ya, tips dan pembelajaran juga ya gitu ya buat para calon mahasiswa baru filsafat UGM. Nah, boleh Iya, Kak benar banget. rekomendasiin kan buku gitu yang wajib banget dibaca nih sama mahasiswa filsafat yang baru gitu sebagai Jadi pengenal. filsafat secara teori dan filsafat yang nggak menyentuh filsafat tapi ternyata itu filsafat, aku ada rekomendasi. Jadi kalau dari filsafat yang sebenarnya nggak kelihatan teori filsafatnya itu karya Paulo Coelho. Itu kalau nggak salah itu sih namanya. Aku pernah baca itu tuh benar-benar kayak mendeskripsikan kehidupan banget. Terus nggak sengaja kita menyentuh area filosofis gitu. Terus kalau misalkan buku filsafat yang teoritis itu ke dunia Sofi. Itu dunia Sofi banyak banget yang Oh, udah baca. Dan enak dibaca kok, nggak susah. Selanjutnya kalau misalkan kepo itu sebenarnya juga banyak banget novel-novel filsafat yang bisa dibaca. Biasanya aku beli di ini sih, toko online itu ada novel-novel oh. filsafat. Oke, itu ya bisa jadi satu juga nih buat para camaba filsafat gitu, buku-buku yang memang baiknya dibaca ya. Nah, Iya. terus Kak mau nanya tentang jalur masuk nih, ada apa aja sih Kak? Jadi kalau di UGM normalnya itu SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Kalau Hmm. SNM dan SBM aku nggak perlu jelasin lagi ya, itu karena udah umum banget. Tapi aku mau jelasin yang UM. Jadi kalau UM di UGM itu ada banyak macamnya. Karena kita nggak ada kelas reguler, jadi nggak ada kelas internasional, jadi cuma reguler aja semuanya. Itu ada 160, angkatanku 160. Biasanya itu yang kalau tahun ini setauku 35% itu, eh, 35% itu buat jalur utul UGM. Kalau nggak salah 35%, nanti aku cek lagi ya. Itu ada jalur utul UGM, ini yang lagi diadain dan teman-teman pada daftar sekarang. Aku juga masuknya Hmm. lewat jalur ujian tulis utul UGM. Terus selanjutnya ada PBU. PBU itu penelusuran bibit unggul. Jadi teman-teman yang punya piagam minimal tingkat provinsi sih kalau di UGM itu bisa banget daftar lewat jalur PBU. Dan PBU di Filsafat tuh jarang banget. Setauku kalau di angkatanku PBU kayaknya nggak ada deh. Tapi kalau misalkan kakak tingkat itu ada yang, jadi PBU itu PBU Oke. itu jalur mandirinya UGM tapi undangan gitu. Gitu. Oke. Ada tes bakatnya juga deh. Hmm. Itu bisa diakses di
mana Kak websitenya? Oh, di um.ugm.ac.id. Itu semua jenis PP, apa sih, penerimaan mahasiswa baru dari S1, diploma, terus S2 dan S3 itu ada semua di situ. Jangan lupa cek biaya kuliah juga karena itu benar-benar penting sih buat direncanain dari pendaftaran. Soalnya kalau dari UGM sendiri itu nggak ada uang pangkal, hanya saja UKT. Tingkatannya itu ada sampai 8 tingkatan, gitu sih. Pasti informasinya terpusat di situ ya. Iya, ada semua di situ kok. Nanti kalau misalkan ada yang kalian pikirkan tapi nggak ada di UGM itu ada CP-nya juga. Oke. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih. Ada juga nih yang banyak banget ditanyain dan udah disinggung juga tentang prospek kerja nih. Prospek Oh kerja iya. sama alumni itu biasanya gimana sih Kak? Jadi kalau prospek secara umum itu di filsafat tuh jadi akademisi kayak misalkan dosen gitu. Tapi oh ya, kenapa? Karena di filsafat sendiri itu Hmm? studi Pancasila dan filsafat kayak secara general tuh dapat banget dan kuat di filsafat. Karena itu kadang alumni-alumni filsafat tuh jadi dosen mata kuliah Pancasila dan PKN di Hmm. perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta. Itu terus selanjutnya sebenarnya kalau filsafat sendiri secara belajarnya juga general, ini dampaknya di kelulusannya juga alumninya itu banyak banget berkiprah di mana-mana. Kayak misalkan mau di apa namanya pemerintahan itu bisa banget. Terus gimana ya kayak multifungsi gitu sih sebenarnya. Terus juga ya pokoknya di mana-mana ada. Terus yang aku sebutin ini kayak misalkan Purwanegara itu alumni filsafat, dia penulis, terus juga ada yang bikin novel, terus membuat film, ada, terus yang tinggi-tinggi, terakhir aku baca ini ada Pak Nezar Patria. Pak Nezar Patria ini dia alumni filsafat yang dulunya pernah dipenjara gara-gara dia mendukung revolusi. Saking kritis dan mengerikannya rezim 98, dia sampai dipenjara. Terus dia sekarang jadi ini pimpinan redaksi di Jakarta Post. Terus ada juga uh, Pak Ajar Edi. Pak Ajar Edi ini beliau nih direktur Microsoft Indonesia. Terus selanjutnya ada juga Pak Arifan Purwanto, ini terakhir dia tuh direktur keuangan di PT KAI terakhir, tapi yang terbaru dia naik pangkat di Dirut Bukopin, Bank Bukopin. Jadi mau secara ekonomi atau sosial politik, teknologi dan lain-lain itu dari filsafat sendiri bisa kuasai kok. Jadi jangan takut kalau misalkan dibilang masa depan sulit dan lain-lain sejenisnya, pasti bisa kok kalau kalian punya passion dan nemuin jalan yang kalian suka. Oke, itu ya. Ternyata Nah, luas banget dan alumni-alumni yang enggak masa depan sulit ya ternyata lulusan nah, filsafat. Oke. Nah, pertanyaan terakhir dari Alfa tentang rencana dan harapan setelah lulus nih Kak, gimana? jadi sebenarnya banyak banget sih rencana dari aku karena aku orangnya sebenarnya visioner dan kayak semua tuh pasti aku rencanain, tapi sayangnya ini terlalu banyak menurutku. Jadi aku banyak banget plan, tapi yang utama sih aku pengen lanjut S2 karena aku pengen jadi akademisi gitu. Oke, amin. Semoga terwujud ya Kak. Amin. Ya semoga. Oke Kak, sebelum kita menutup live hari ini, mungkin ada closing statement dari Kakak untuk teman-teman? Eh, Closing statement dari aku gini aja. Cintai apa yang kalian intinya temukan apa yang kalian cintai dan itu ulik-ulik terus sampai kalian nemu suatu hal yang bisa bermanfaat buat banyak orang gitu. Terus juga hargai Oke. perbedaan. Itu hargai perbedaan merupakan kayak basic banget di filsafat karena di filsafat tuh banyak banget pandangan yang beda-beda setiap orangnya. Itu kita harus menghargai itu. Toleransi. Oke, sip. Makasih banyak ya Kak udah mau sharing sama kita hari ini tentang pengalaman kuliahnya. Banyak banget informasi yang pasti bermanfaat banget nih untuk camaba-camaba yang
minat masuk filsafat UGM. Kalau misalnya mau Hmm. nanya-nanya nih Kak, boleh DM kakak nggak? Teman-teman nih. Oh iya iya, kalau misalkan ada yang ditanyain bisa banget DM ke IG aku. Nanti aku balas kok. Biasanya aku paling telat setengah hari deh. Soalnya aku emang bisa dibilang kayak fast respon gitu. Oke, terima kasih banyak Kak.